Karena apa? Bodinya berat. Karena itu memang bawaan dari lahir udah boros, jadi nggak bisa terlalu dibuat irit. Gua pun sekarang lagi coba cari supaya ini irit tuh gimana coba. Tapi kalau di jalan turunan, nah ini gua nggak rekomen. Kalau lagi turunan pindahin ke N tuh apa? Ngelos. Ya. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 25. Nah, kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Pak Freddy. Seperti biasa di Obsesi kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan viewers dari YouTube yang bertanya mengenai masalah matic ataupun mobil dengan menggunakan hashtag obsesi di setiap videonya. Nah, nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai mobil matic ataupun itu, coba langsung aja komen di video-video itu kita dengan hashtag obsesi. Nanti kita akan bacakan pertanyaan tersebut di video-video obsesi selanjutnya. Nah, Ko Freddy gimana? Mau langsung kita mulai aja kok? Langsung dong. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari @edolitai, hashtag obsesi. Kok mobilku X-Trail T30, mesin larinya masih smooth, kendala cuma kalau pas tanjakan, timing ngoper ke gigi rendah telat. Timing. Oh iya, sorry, timing ngoper ke gigi rendah telat, atau kecepatan ngegas setelah oper ke gigi rendah rada jeduk, cuma jarang, nggak selalu. Itu di beltnya atau apa ya? Oke. Lu mau jawab dulu nggak? Boleh? Hah? Boleh. Coba. Pertama, T30 ini masih matic konvensional. Ah, betul. Jadi tidak ada beltnya. Kedua, biasa kalau masalah kayak gini, ya udah dicek dulu olinya udah ganti belum, filternya udah ganti belum, ya kan? Karena biasa faktor dari usia juga. T30 pertama kali keluar 2003, terakhir di 2007, oke? Udah lumayan berumur lah ya kita ngomong ya. Kilometer pun kita nggak tahu ini kilometernya berapa. Kalau yang namanya penurunan performa di matic itu pasti ada. Apalagi kalau memang maticnya belum pernah di overhaul sama sekali, oke? Karena faktor usia dan kilometer tadi. Cuma kalau ini belt, ini T30 masih AT, T31, T32 baru CVT. Oke, jadi ini AT bukan pakai belt. Oke. Kalau yang namanya penurunan performa di matic itu pasti ada karena faktor usia dan kilometer tadi. Kalau misalnya perpindahan gigi rendahnya itu telat pas lagi tanjakan, bisa jadi karena maticnya memang sudah usia, cuman ya perlu dicek dulu. Kita juga nggak bisa nebak-nebak, kecepatan ngegas setelah oper gigi rendah kadang jeduk, apalagi ada jeduknya. Oke, bisa jadi dicoba dulu lah kalau memang mau pembersihan body valve itu, ya kan, oli maticnya terakhir ganti kapan, sama filter maticnya. Paling saran kita itu sih. Itu aja paling. Oke, next ya kok ya, dari @aswin fadilah, hashtag obsesi. Halo Ko Freddy, minta pendapatnya dong, kebetulan lagi nyari Mokas dan lagi suka banget sama Cortez. Dan kebetulan harganya di range harga 150 jutaan. Tapi masih bingung antara Cortez 2018 mesin 1800 dengan transmisi AMT, IAMT itu ya? IAMT, atau yang Cortez 2019 ke atas mesin 1500 dengan transmisi CVT turbo. Kalau menurut Ko Freddy lebih recommended mana dari segi durability mesin dan transmisinya, serta plus dan minusnya dari dua transmisi tersebut? Semoga dijawab. Terima kasih. Thank you. Oke, pertama, Wuling. Jujur, gue nggak gitu suka sama mobil-mobil dari Wuling. Jadi kalau pilihannya Wuling Cortez yang 18 AMT atau yang 15 Turbo CVT, gue lebih seneng yang 18 AMT. Karena sebenarnya pilihannya sulit ya, karena gue sebenarnya nggak suka mobil Wuling. Oke, sorry to say ya. Tapi kalau memang pilihannya ini, gue lebih prefer ke 18 yang AMT. Selain mesinnya lebih gede, otomatis tenaga lebih ada. Transmisinya pun kalaupun rusak di TCM-nya biasanya. Oke, karena basicnya dia manual kan. Kalau ngomong awet, AMT mungkin lebih awet, tapi kalau udah kena TCM, ya siapa yang tahu ya. Itu balik lagi kan elektrikal kalau TCM. Kenapa pilih yang 18, cc-nya lebih gede, tenaga lebih ada. Oke, Wuling itu problemnya bodinya agak tebal, agak berat. Oke, itu pun yang terjadi di Almas. 1,5 bensinnya boros. Iya. 1.5 turbo CVT tapi bensin boros. Karena apa? Bodinya berat.
Ah, itulah masalahnya. Jadi gue kalau antara dua pilihan ini, gue pilih yang 18. Cuma AMT gue nggak gitu suka feel bawanya. Feel bawanya tuh gimana ya, bawa mobilnya tuh aneh gitu. Suzuki AGS juga aneh bawanya. Cuma Wuling kayaknya memang semua mobil gitu deh kok. Mobil Wuling yang CVT aja pembawaannya tuh kayak nggak kayak CVT Honda atau CVT Toyota gitu kan. Makanya orang-orang yang kalau bekas pengguna mobil CVT Toyota atau Honda begitu pakai Wuling mereka kira itu bermasalah metiknya. Lumayan tebel sih bodinya, berat. Jadi gue lebih seneng yang mesin lebih gede. Jadi pilihannya di 18. Plus minusnya dari dua transmisi itu tadi. Kalau CVT problemnya yang sering datang sini, metiknya bunyi. Betul ya? Bunyi. Jeduk CVT rata-rata ada jeduknya. Coba perhatiin deh semua Wuling. Harusnya dites dulu sebelum putusin untuk beli. Dites dulu nyaman atau enggak deh. Nah, Oke. Rata-rata sih kalau misalnya kita ambil contoh yang Almas yang sering datang sini ya. Keadaan normal aja dia ada sedikit ada kayak jeduknya gitu. Tapi itu ya memang bawaan dari transmisinya. Oke. Next dari Endrayana. #obsesi. Apa benar mobil Matic yang diparkir lama di garasi lebih baik tidak direm tangan, cukup di P aja? Nah, gimana kok? Oke. Ini kalau sepengalaman gue ya. Mau Matic, mau manual, kalau parkir lama di garasi, misalnya nih, kita habis cuci mobil, itu jangan langsung direm, jangan rem tangan. Nempel nanti? Nanti dia lengket. Waktu selesai, pas kita mau pakai lagi, remnya kayak nyangkut. Begitu lu sudah rilis rem tangan, ban itu masih ngunci. Tapi kalau dibawa pelan-pelan ya, dia ngesot gitu loh, keseret. Tapi nanti dia lepas sendiri, tapi dia lengket. Nah itu karena dia basah, habis itu didiamin nggak langsung jalan. Mobil mau parkir lama, ya itu tadi di rem tangan tuh bagus sebenarnya. Apalagi kalau lantai tempat parkirnya miring. Nggak boleh cuma bergantung dengan P. P kan cuma pengunci doang, nahan bobot mobil. Lantai miring. Otomatis kalau miring, kalau lu parkirnya kepala di atas, berarti penguncian ini nahan mobil untuk biar nggak jatuh kan? Beban mobil berarti cuma ditahan oleh satu pin itu doang. Nah, penguncinya doang gitu. Kalau gue lebih seneng tetap rem tangan, tapi setelah habis cuci ya dibawa puter dulu. Jangan langsung habis cuci didiemin lama pakai rem tangan. Ngunci remnya. Tapi kalau misalkan nggak habis cuci kok, misalkan ceritanya mau mudik, nah tuh mau rem tangan boleh? Boleh dong. Boleh ya, aman ya? Iya, mobil gue tinggalin ke Surabaya sebulan. Iya, di rem tangan itu. Rem tangan, ke Malaysia 3 minggu rem tangan. Selalu gue pasti rem tangan, tapi dengan kondisi nggak habis cuci. Kalau habis cuci gue biasa puterin dulu. Karena rem suka lengket. Next ya, dari @ifitrinia #obsesi. Ko, mobil saya Calya AT 2022. Saya buat taksi online setiap hari. Mau tanya, saya kebiasaan sering pundangin. Apa pundangin? Pundaging. Apa ini ya? Pindahin kali ya. Oh ya, pindahin gigi ke netral saat tipe. Saat pindah gigi ke netral saat lampu merah ataupun saat jalan turunan yang tidak terlalu curam. KM sudah 102.000. Baru ganti oli matic dan filter maticnya 2 kali. Selama ini aman-aman aja. Apa nggak masalah kebiasaan saya pindahin gigi ke netral dan dimasukin ke D4 lagi pada saat mobil jalan kok? Oke. Pindahin gigi ke netral saat lampu merah kan. Kalau itu memang disaraninnya gitu. Kalau misalnya terlalu lama, nggak mungkin lu tahan di D terus itu nggak bagus. Tapi kalau di jalan turunan, ini gue nggak rekomen. Kalau lagi turunan pindahin ke N untuk apa? Ngelos. Ya episode sebelumnya kan kita ada juga kan. Di obsesi 23 atau 24 ya lupa. Nah, itu nggak rekomen karena pas sudah butuh jalan lagi lu masukin D. Tujuannya buat apa? Nggak ada yang ngincer buat ngirit BBM. Episode sebelumnya kita bahas itu ya. Berapa banyak sih irit BBM-nya? Ibaratnya gitu loh. Tapi nanti nggak sebanding dengan kalau transmisinya rusak gitu. Oke. Memang saat ini masih aman-aman aja, iya. Cuma kan siapa tahu umurnya jadi pendek gitu loh transmisinya. Karena kebiasaan itu tadi. Taruh enak ngelosor gitu langsung. Malah nggak bagus loh. Karena apa? Kalau begitu turunan, kita tuh sebenarnya butuh engine brake dari si transmisi. Oke. Karena transmisi kan bisa nahan. Apalagi kalau turunannya ekstrim kan pasti lu turunin ketiga, kedua. Itu kan ngebantu pengereman. Iya. Next ya, dari @msaid52 #obsesi. Tanya dong kok, tips mobil AT konvensional agar lebih irit BBM. Waduh. Ini nggak dikasih tahu mobilnya apa, ya kan?
Kalau mobil yang memang bawaan lahir udah boros, Ya nggak bisa ngomong. bingung juga kita mau saran ini apa ya. Cuma ada yang Mobil AT konvensional kan, berarti kita asumsinya apa nih? AT konvensional, Innova ada yang terkenal boros bensin misalnya. Karena itu memang bawaan dari lahir udah boros, jadi nggak bisa terlalu dibuat irit. Gua pun sekarang lagi coba cari supaya Innova irit tuh gimana coba. paling ini kok yang nggak bisa dibilang efektif juga ya. Paling mainin RPM-nya di bawah 2000. Jadi pas udah mau 2000, gasnya lepas dulu baru gas lagi. Berarti lu bawa mobil, lu berkendara lu dengan serba ketakutan dong. Iya, jadi ngukur RPM. Takut boros. Dulu lu jadi pantengin RPM terus. Di bawah 2000 aja pokoknya. Jadi konsennya cuma di situ. Iya. Kehilangan seni Berkendaranya. mobilnya, berkendaranya. Kalau menurut gua sih, oke, lebih irit sedikit lah. Misalnya ya, coba gua bantu ya. Ini yang sudah gua jalanin. Tekanan angin ban itu harus cukup atau pas, nggak boleh kurang. Karena kalau kurang, gesekan ban ke ke lantai. Itu semakin lebar. Kalau bannya kurang angin, mesin jadi lebih boros karena tapaknya semakin lebar. Oke. Terus yang kedua, kalau mobil bensin, filter bensinnya dibersihin atau diganti, itu pengaruh loh. Terus apalagi kayak gue misalnya, nah ini gue beli light pulley. Oke, karena gue pengen coba juga Innova gue ini biar irit. Gimana caranya kan? Ada yang ngomong pakai light pulley. Oke, gue coba light pulley gitu. Terus apa lagi? Kabel ground gue pasang. Kan minta tips kan, agak lebih irit kan? Itu yang gue coba. Terakhir kalau pakai ya 19, 110. Kadang lagi boros, kaki lagi nggak sekolah, bawanya agak sedikit brutal gitu, 18. Ini kita ngambil contoh Innova bensin ya. Oke. Lebih irit lagi, masih belum ketemu, susah ya. Dari lahir udah boros soalnya. Masalahnya di Indonesia harga bensin mahal. Iya. Oke, kalau kerasa banget konsumsi bensin itu. Makanya kalau di luar negeri, kita ambil contoh di Malaysia. Malaysia tuh bensin murah loh. Iya. Paling rendah tuh oktan 95. 95 tuh harganya cuma RM2,5 kalau nggak salah. RM2,5 tuh berarti kali 3.500 berapa tuh? Aduh, udah nggak usah hitung. Nggak bisa ngitung Paling 8.000. Tuh, gila murah banget ya. Oktan 95 loh. Itu bensin paling murah di situ. 9.000 harganya? 9.000 ya. Sama kayak lebih murah dari Pertalite Indonesia. Itu oktan 95 loh. Oke. Di atas 95 ada 97. 97 itu kalau nggak salah 3,2 deh kalau nggak salah. 3,2 ringgit kalau nggak salah ya. 11.500. 11.500. Oktan 97. Jadi di sana itu mobil banyak yang cc gede-gede dan banyak matic. Mereka nggak peduli karena tetap jatuhnya irit gitu. Pakainya tuh nggak nyesek bikin kantong bolong. Iya. Sedangkan kita di sini 10.000 oktannya cuma 90. Iya. Oktan 90 itu kualitasnya kurang bagus. Banyak residu sisa pembakaran itu. Ya, irit BBM ya, pakai oktan lebih bagus, filter bensin ganti yang tadi udah disebutin ya, itulah. Lanjut. Next siapa ya? Dari @iStock Suharto. #obsesi. Mulai dulu. Saya ngerawat RWD. Akrab dengan Avanza AT lawas, Innova AT dan juga MT. Baru kali ini ganti ngerawat FWD Expander AT 2018. Yang saya tanyakan, apakah FWD ini juga punya differential gardan dan butuh ganti oli gear juga selain urusan matic? Karena baru kali ini ngerawat mobil FWD. Terima kasih, sehat, sukses terus Ko Freddy dan Mas Arya. Terima kasih. Oke, thank you bro. iStock Suharto. Jadi untuk Expander ini kan penggerak depan. Semua mobil penggerak depan itu kalau yang 4x2 itu gigi gardannya, diferensial gearnya itu ada di dalam transmisi. Oke. Jadi itulah yang nyambung ke as roda kanan kiri karena dia penggerak depan. Oke. Engine, transmisi, outputnya itu ada gardan di situ. As roda masuk ke gardannya. As roda kiri, as roda kanan. Gardannya ada di situ. Dan itu olinya oli matic karena dia di dalam transmisi. Tapi kalau mobil penggerak belakang, RWD, itu gardannya terpisah. Nah, itu memang mesti pakai oli gardan. Oke, kekentalannya pun beda. Kalau ini dia nyampur sama oli matic. Jadi nggak perlu lagi ada oli khusus buat gardan. Oke, karena gardannya ada di dalam transmisi matic. Oke, itu aja. Oke. @Octavian. #obsesi. Om, apakah ada pendingin oli transmisi untuk CVT? Mungkin kayak ATF cooler. Kalau ada, saat dipasang apakah ada efek sampingnya dan apakah perlu menambah oli CVT dari yang seharusnya? Oke. Nah, buat CVT itu ada ya kok, CVT cooler. Di Domo Transmisi kita juga jual. Jadi
dari apa sih kok? Dari coolernya itu sendiri, terus ada juga radiator tambahannya sendiri, itu juga udah ada ya. Nah itu kalau untuk Honda itu ada ya, untuk Honda dan Toyota kita ada beli di sini tuh udah sepaket ya, dari cooler, selang, terus radiator tambahannya yang kecil, bracket dapat, itu udah sepaket semua. Nah, kalau dipasang ada efek sampingnya? Efek sampingnya positif. Yang kita udah tes itu, gue tes di mobil gue sendiri. Jadi kita pakai scanner, tes jalan kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam, suhu ATF temperatur di scanner itu waktu itu sekitar 80-an ya, 81 ya, 8 Bapak ya. Nah, anggap 75 sampai 85 ya kita jalan di situ. Setelah itu kita pasang cooler, tapi cooler ini kan nggak dipakai yang kotaknya itu yang kan? kotak itu karena kan nggak ada. AT kan nggak ada. Oke, jadi cuma pasang yang model kayak radiatornya aja. Itu kan in sama out doang. Jadi dari selang yang masuk ke radiator, nanti outnya masuk ke situ, masuk ke cooler ini, nanti outputnya masuk lagi ke transmisi. Oke, jadi setelah kita pasang rute yang sama, waktu yang sama, lewat scanner kita lihat suhunya 60 sekian ya. Nah, pokoknya kalau nggak salah sekitar 60-an atau 70 deh anggap. Jadi ada penurunan suhu. Oke, itu dengan catatan oli masih yang lama, ya kan? Kita sengaja nggak ganti oli maticnya karena apa? Biar fair dong. Lu pasang sesuatu, tapi kalau olinya diganti, dia yang baru pasti otomatis turun dong. Iya. Nah, jadi biar kelihatan setelah pemasangan ya kita masih pakai oli yang lama dulu nih, biar kelihatan ada efek atau enggak kan? Iya. Begitu kan? Oke, kalau begitu lu pasang cooler nih, terus oli diganti, pasti jauh dong turunnya. Tapi biar fair ada perubahan atau enggak dipasang ini kan dengan oli yang lama tapi ditambah cooler kan. Oke, itu sih kalau ditanya efek sampingnya yaitu kalau perlu nambah oli CVT dari seharusnya, memang kalau kita pakai tambahan sesuatu, otomatis di dalam itu kan nanti ada oli yang lewat. Iya. Oli yang lewat itu pun berarti ada penambahan. Oli sebelumnya pasti ada kekurangan dong, karena masuk ke dalam cooler ini. Paling itu juga cuma 200-300 mili paling banyak. Oke, itu. Oke. Sudah habis ya kok ya pertanyaannya? Nah, jadi ya itulah teman-teman untuk episode obsesi kali ini. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil Matic, langsung aja komen di video-video YouTube kita dengan hashtag obsesi. Dan juga buat teman-teman nih yang mau perawatan Matic seperti kayak ganti oli, ganti filter, nah Domo Transmisi udah ada nih teman-teman. Filter Matic merek Cook. Nah, ini dari UK. Nah, ini untuk filter Matic ini udah sepaket sama packing setnya. Jadi ini udah paling enak deh. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti filter Matic di sini, teman-teman udah nggak usah beli gasketnya secara terpisah. Ini udah dapat gasketnya secara langsung. Nah, terus ini juga udah jauh lebih aman juga teman-teman. Ini dari UK-nya langsung. Jadi untuk secara kualitas udah nggak usah diragukan lagi, karena kan suka ada tuh beberapa kasus seperti filter Matic-nya itu bocor ya kan, atau kurang pas, kurang presisi, pecah. Nah, jadi untuk filter Matic ini udah pasti aman banget dan juga udah include dengan gasket. Jadi harganya jauh lebih terjangkau buat teman-teman. Nah, paling kita selektif dalam memilih filter Matic karena ada beberapa kasus mobil datang ke bengkel, ada Matic, ada keluhan, pas begitu kita buka filternya udah nganga, copot udah. Ya karena apa? Pakai filter yang jelek. Jangan, kita nggak bisa tahu nih filter yang kita beli ini kualitasnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya hati-hati aja. Nah, kita paling amannya kita udah pakai merek Cook karena ini kualitasnya ya kita udah jamin lah dari UK langsung ya kan ya. Paling itu aja ya kok ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Nah, buat teman-teman yang tinggal di sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading, atau teman-teman yang tinggal di sekitaran Bintaro, males jauh-jauh ke Kelapa Gading, teman-teman bisa langsung aja datang ke Dokter Mobil Bintaro karena di situ juga udah ada Domo Transmisi. Nah, terus buat yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur deh pokoknya, bisa langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Dokter Mobil Lontar. Dan next kita bakal buka di Bandung. Bulan 11. Udah itu aja. Oke, itu. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, dokternya Matic.